Pak Baik, Lurah, Pak Lurah, jadi selamat sore tentunya. Mas Dan Sore. saya terima kasih sekali Pak Lurah bersedia untuk bisa bincang-bincang nih sama kita di sini. Bisa bincang-bincang di sini dalam arti untuk menuju perkantoran sehat. Baik Pak Lurah dan Pak Lurah, di dalam perkembangan saya dari Forum Kota Tangerang Sehat (FKTS) yang dalam hari ini persiapan menuju HUT kota dan nanti persiapan juga secara nasional. Kebetulan Nusa Jaya perkantoran sehatnya menjadi titik nominasi ya untuk menuju menuju Kantor sehat. kantor sehat. Begitu juga wilayahnya ya, ada beberapa di wilayah sana itu di RW 4. Jadi saya mohon Pak Lurah bisa memberikan penjelasan seperti apa ini kantor Kelurahan Nusa Jaya ini. Setahu saya dulu kotor banget itu halamannya apa nih. Progresnya seperti apa Pak Lurah? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Hari. Waalaikumsalam. Pada saat ini saya sebagai Lurah Nusa Jaya awal memasuki di bulan September, kantor kelurahan memang biasa-biasa saja. Dalam artian lingkungan juga biasa saja. Namun sebulan ke depan saya setelah menjabat, kebetulan kami atau kelurahan kami ditunjuk menjadi kantor sehat dan kewilayahan yang ditunjuk FKTS wilayah yang kampung sehat. Namun demikian pada saat ini kami beserta staf unsur kelurahan juga dengan swadaya masyarakat berusaha untuk bisa mengembangkan kantor kelurahan ini yang tadinya mungkin agak kotor, mungkin agak kumuh. Kami berusaha untuk semaksimal mungkin agar ke depan dalam rangkaian lokus yang dinilai FKTS sudah mulai berubah. Ya. Jadi mulai berubah itu bagaimana Pak Lurah? Dalam situasi di kantor ya, apakah Pak Lurah beserta staf itu dan semua karyawan di sana juga memberikan kontribusi, artinya ikut merasa memiliki kantor kelurahan, kantor pelayanan kelurahan tersebut? Silakan. Jelas Pak. Kami beserta staf jajaran kelurahan Nusa Jaya berjibaku yang tadinya kantor ini saya mungkin mengatakan dari kantor terbeda dari gedung. Gedung yang tadinya catnya yang ada biru-birunya agak kotor-kotornya, alhamdulillah dengan bantuan dari OPD dari Dinas Perkim sudah dicat sedemikian rupa, sudah mulai bagus, sudah mulai rapi. PUPR juga membantu kami dalam hal halaman, pembantuan daripada paving bloknya sudah diperbaiki. Kemudian di dalam ruangan yang saat ini sudah tercat rapi, kami pada saat ini berusaha untuk meningkatkan, memaksimalkan kebersihan yang ada di dalam. Belum bersih, kami akan menjaga dan lebih bersih lagi. Kemudian untuk yang di luar, tanaman penghijauan yang tadinya kurang, sekarang di angka 50% atau 60% sudah mulai tumbuh. Dari pohonan yang kami tanam, itu tadinya kecil, alhamdulillah sekarang sudah mulai besar nih, sudah ada perubahan gitu. Untuk di luar kantor, untuk di dalam kantor kami sudah berusaha dengan FKTS yang tadinya mungkin di dalam itu udah nggak ada pohon-pohon kecil yang penghias, sekarang sudah kami siapkan. Oh, luar biasa kalau begitu. Jadi ini Pak Lurah Nusa Jaya, Pak Andi ya kalau saya kenal. Pak Suhandi, Pak Suhandi. Pak Suhandi ya. Pak Suhandi SIP. Ya, Pak Suhandi SIP. Jadi kebetulan di sana di Lurah Nusa Jaya, Kelurahan Nusa Jaya itu kan ada juga selain kantor kelurahannya yang menjadi lokus untuk perkantoran sehat, dan juga ada di wilayah di RW 4 itu Lorong Anggur. Bagaimana persiapan di Lorong Anggur itu sendiri Pak Lurah? Silakan. Baik, Pak. Lokus penilaian yang pertama
setelah pemantauan Pak Hari dengan Pak Haji Masudi ke lokasi Lorong Anggur, ya, banyak yang ditemukan yang tadinya mungkin kurang, jalan-jalannya agak rusak, mungkin kurang rapi, apa namanya, penghijauannya kurang. Saat ini kami pun beserta RW untuk lokus Lorong Anggur sudah ada sedikit perbaikan. Kemudian di dalam sebelum nyampe ke Lorong Anggur, kami beserta staf Binamas juga membuat taman KWT yang dibangun oleh Pokdar Pokdar. Kamtibmas. Oh, Kamtibmas. ya. Itu Pak. Oke Pak Lurah. Jadi kalau begitu melihat penjelasan Pak Lurah tadi, saya melihat nih, saya pernah kebetulan nih ke kantor Pak Lurah. Pada waktu itu masih banyak semerawutnya lah. Tapi sekarang kalau yang penjelasan Pak Lurah tadi sudah semakin bagus ya, termasuk semakin bersih ya. Ya. Oh. Dan termasuk di wilayah Lorong Anggurnya itu sendiri memang betul seperti itu ya penjelasan Pak Lurah. Ya, sudah ada sedikit perubahan. Sudah ada sedikit perubahan. Baik, karena mungkin setelah ini pun atau nanti malam, karena saya juga selalu berkomunikasi dengan Pak RW, tetap diusahakan untuk jalan-jalanan bisa sedikit lah, barangkali ada perubahan. Karena untuk di kantor yang lokus yang kemarin penilaian itu kurang bersih, semacam apa namanya, rumput-rumput itu sudah kami bersihkan. Iya. Apa namanya tuh, rumput apa tuh yang kecil-kecil itu? Oh iya, yang kecil-kecil itu ya. Pengecetan pun sudah kami lakukan. Ya, kalau dilihat pada saat sekarang kami usaha sudah maksimal mungkin 70% sudah capai. Sudah mencapai 70% ya. Mudah-mudahan kalau begitu nanti bisa memberikan kontribusi atau mewarnai kota sehat di kota Tangerang itu sendiri. Cuman barangkali begini Pak, punten ya. Menyampaikan karena kantor Kelurahan Nusa Jaya ini termasuk kantor yang lama. Iya. Kalau dinilai untuk kantor sehat, kami masih kurang satu dalam rangkaian artian kamar mandi. Kamar mandi atau kamar apa namanya untuk BAB gitu kan. Ya. Sekarang pada saat sekarang itu nyambung cuma satu dengan yang air wudhu dengan musola. Jadi betapa baiknya barangkali kami sudah mengajukan itu, ke permohonan ke Perkim, biar nanti setelah jadi kantor sehat, biar bisa dibuatin jadi ada 2 kamar mandi buat perempuan dan laki. Oh, jadi ada pemisahan antara wanita dan pria gitu ya Pak Lurah? Iya betul Pak. Oh iya, luar biasa. Baik, nanti kalau begitu coba-coba kita akan. Oh iya Pak Lurah, mengenai pelayanan Pak Lurah, dengan adanya kantor sehat ini yang saya tahu persis nih, karena sering saya lewat itu dulu ya masih begitulah. Ya, sekarang udah bersih, bagaimana pelayanan itu sendiri? Apa ada pengaruh? Ada bagaimana Pak Lurah? Kalau untuk pelayanan, orang yang pernah sering datang ke kantor, ya. Sudah juga ada yang mengatakan, kok sekarang udah agak berubah ya, gitu. Dari segi tanaman, dari segi halaman, dari segi inovasi yang ada di samping kiri kantor tuh sudah ada perubahan, katakanlah seperti itu gitu. Oh, ya, kalau bicara perubahan saya melihatnya di sisi sebelah kiri kantor ya. Iya, betul Pak. Sebelah kiri kantor itu ada jembatan Siletabis jembatan ya, Cisadane jadi, itu. Jadi jembatan itu jembatan buat anak kecil. Ya, istilahnya memang di depan juga ada taman ayunan. Ya. Di depan jembatan itu kan di depannya kan ada semacam saung. Jadi kalau misalkan orang tuanya atau ibunya mampir di saung, anaknya main ayunan sehingga anak kecil itu bisa langsung nyebrang ke jembatan. Jembatan itu memang bukan penghias, tapi memang selain penghias cantik, memang bisa dilalui untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Jadi selain pelayanan, apa pelayanan sekarang masih online atau pelayanan sudah bisa tatap muka Pak Lurah? Untuk sementara yang masih dilakukan yang online masih ada,
yang karena sekarang sudah levelnya level 1, kami sudah mempersiapkan mempersilahkan masyarakat untuk datang langsung ke kelurahan dengan Oh, luar tentunya biasa. memakai tetap protokol kesehatan. Protokol kesehatan wajib itu ya? Siap. Oh ya. Oh iya Pak Lurah, saya mau tanya ini, saya pernah ke samping kantor samping kiri atau depan itu ya. Itu ada bangunan UMKM apa UKM itu? Bagaimana ini penjelasan di UMKM? Saya lihat ada produk-produk juga di situ. Silakan. Baik, UMKM pada saat yang sekarang memang saya ke sini memasuki kantor Kelurahan Nusa Jaya itu memang sudah ada. Itu memang gedungnya gedung UMKM buat masyarakat Kelurahan Nusa Jaya yang pada saat ini sudah berkembang dan bangunannya itu bantuan dari APBD Kota Tangerang. Oh iya, iya, iya. Yang saat ini produk-produknya memang produk UMKM asli dari Nusa Jaya. Ya sudah berjaya, yang sudah berjalan. Oh, itu semua dijual oleh produk-produknya hasil produksi adalah masyarakat Nusa Jaya, begitu? Nusa Jaya, Nusa Jaya, dari Nusa Hmm. Jaya. UMKM dari Nusa Jaya. UMKM dari Nusa Jaya. Wih, luar biasa kalau gitu. Harganya bersaing Pak Lurah di situ? Kalau harga bukan bersaing lagi, malah Hmm. di bawah bersaing. Seperti contoh barangkali kami menggiatkan saat ini punten minyak ini minyak sayur lah katakanlah. Itu kan Ya, lagi mahal, lagi melambung ya. ya betul. Tapi kami berusaha untuk mencari wadah, untuk mencari lokasi di mana minyak yang murah sehingga kamu bisa promo untuk minyak murah kepada warga masyarakat. Oh, luar biasa. Walaupun Jadi, minyak itu memang bukan produk UMKM ya, tapi kami ya, ya, ya. membantu para UMKM atau masyarakat untuk mendapatkan minyak murah. Yang murah ya. Ya, memang saat-saat ini tanggal 45 Januari ini memang pemerintah ada sedikit gonjang-ganjing karena harga minyak goreng itu Ya cukup mahal betul. sehingga ibu-ibu menjerit ya. Jadi ada antisipasi seperti itu ya di UMKM bisa Ya, menjual harga yang tidak terlalu mahal gitu ya. iya betul. Hmm. Jadi kami juga pakai teknik artinya begini. Hmm. Kemarin promo yang tanggal 30 mengawali bulan atau akhir tahun, Ya. promo minyak yang sebesar 2 liter itu menjadi harga 30.000, Hmm. 30.000 dengan syarat warga atau yang pembeli minyak membeli produk UMKM seharga 30. Jadi Oh, membeli produk UMKM dulu 30.000, uh-uh. kemudian dia nembus minyak 2 liter 30.000. Oh iya, jadi Jadi ada dengan harga 60.000 uh-uh. mereka mendapatkan selain mendapat minyak, mendapatkan barang-barang UMKM lainnya. Wah, ya luar biasa strategi marketingnya itu Pak Lurah Iya, ya. Wah, iya. luar biasa ini strategi marketingnya. Oh ya Pak Lurah, kalau di wilayah Nusa Jaya ya, Nusa Jaya itu termasuk Kecamatan Karawaci. Apa yang menjadi unggulan di sana Pak Lurah, di masyarakat yang saya maksud ya, RW unggulan gitu, apa itu? Kalau saya memasuki di sini untuk unggulan yang pada saat ini, karena ya cuma hanya di Kampung Anggur itu ya unggulannya. Lorong anggur itu ya? Mungkin sekarang bukannya di Kampung Anggur saja, Heeh. KWT yang lain pun sedang tahap pembangunan atau tahap-tahap masyarakat yang jelas. Mm-mm. Kami berusaha untuk masyarakat itu merubah mindset untuk bisa masyarakat atau kampung yang bisa dikunjungi, yang bisa menjadi wisata gitu loh. Saat ini Oh, akan wisata. usaha itu ke sana. Ai, luar biasa. Selain KWT atau Ya. mungkin taman-taman yang secara swadaya masyarakat bisa bangun. Oh, jadi menuju apa ya, desa wisata atau RW Ya, wisata begitu ya Pak Lurah? satu sekarang yang sedang dibangun pada saat ini taman yang ada di apa namanya di Jalan Wijaya Kusuma, Mm-mm. itu akan kami jadikan sport center Mm-mm. yang kebetulan di sana itu tempatnya irigasi atau air, tempat penampungan air. Air Jalan dari Wijaya Kusuma. oh ya. Udah hijau pakai rumput sintetis yang rencana Oh, akan iya, iya, buat iya. sport center dan jogging track. Oh, jogging track di situ. Berarti
ada fasilitas untuk permainan olahraga anak-anak gitu, berarti bisa ada. juga di situ Pak Lurah? Ya, nanti akan dibuatkan juga nanti jogging track-nya di sana. Oh, jogging track. Sementara tempat itu adalah tempat pasos-pasum perumahan yang sekarang udah sama Perkim, udah dibantu sama Perkim, dibantu sama PPR. Itu wilayah Tandon Air. Oh, wilayah Tandon Air. Iya. Terima kasih sekali kalau gitu. Lokasinya di samping TPST pengolahan sampah di Jalan Wijaya Kusuma. Iya. Oke kalau begitu. Jadi unggulan Pak Lurah di wilayah Pak Lurah tadi selain lorong anggur, juga sekarang RW-RW atau KWT sedang berbenah menuju salah satu destinasi sebagai destinasi wisata yang ada di kampung atau di kelurahan gitu ya. Bahkan saya punya inovasi, saya punya apa ya, ke depan kantor kelurahan di samping kiri jalan raya akan saya jadikan destinasi wisata. Oh, jadi ya karena Nusa Jaya kan di depan ada punya minimarket itu ya. Iya betul. Nanti samping jalan rayanya akan saya kan rencana ini nanti unggulannya ke depan mau dijadikan destinasi wisata yang menuju ke Taman Ekspresi, Taman Pisang. Oh, sebelahnya itu ya, Pak Lurah ya. Sebelahnya, betul. Luar biasa, baik visinya ya. Ya, jadi kami dari Forum Kota Sehat tentunya. Satu lagi Pak. Ya. Selain kantor sehat, Kelurahan Nusa Jaya, ke depan mungkin akan jadi kantor yang tanamannya semua buah. Semua buah. Jadi menuju ke sana ini sekarang Nusa Jaya jadi ini. Udah disiapkan, sekarang sudah pada hidup pohon-pohonnya. Yang ada itu pohon lenggeng, pohon rambutan, jambu bol, mangga, sama yang ada saya lupa apa tuh, cuman belum ditanamin semua. Yang ada cuma itu. Ya syukurlah ya. Jadi saya lihat memang di kantor Nusa Jaya ini saya kira sekecamatan Karawati yang paling besar ini. Kelurahan ini yang paling besar sekali ini. Jadi nanti menjadi wisata buah gitu di sana ya. Ya, jadi minimal kalau sudah gede mungkin setahun atau 2 tahun ke depan sudah pada berbuah, ya minimal masyarakat bisa menikmati hasil yang ada di kantor. Tidak harus orang kelurahan saja yang menikmati. Kalau memang mudah-mudahan bisa berbuah. Ya, jadi UMKM-nya ada, menuju sekarang berbasis buah tanamannya ya. Iya. Jadi bisa double kena semua itu. Iya. Pak Lurah, saya mendengarkan dan saya juga sering dolan ke Kelurahan Pak Lurah, kantor Bapak, kadang-kadang dolan sendiri. Pak Lurah nggak tahu, kadang-kadang saya akan mampir. Tapi saya cukup bangga lah melihat dari prosesnya itu. Dari yang awal seperti itu tahu sendiri, sekarang dan saya masih suka memantau ya, tapi saya tidak perlu masuk, tapi saya mantau begitu. Tapi cukup bagus dan saya berharap ini bisa dipertahankan terus Pak Lurah sampai nanti menuju sampai HUT kota, sampai tingkat nasional, sampai terus sehingga menjadi percontohan ke depan di Kota Tangerang. Begitu Pak Lurah. Siap. Pak Lurah, ya adakah yang misi-misi yang mau Pak Lurah sampaikan di dalam forum Zoom ini dan sehingga nanti ini bisa menjadi bagian daripada Kota Tangerang. Kalau ada yang mau disampaikan silakan Pak Lurah. Baik Pak, ada sedikit yang saya akan sampaikan. Ya. Karena di 2022 mungkin inovasinya termasuk kreativitas pemuda dan yang berhubungan dengan ke UMKM, ya kami akan kantor Kelurahan Nusa Jaya akan maju ke arah sana. Ya mungkin sedikit pelan-pelan pembinaan kepada anak-anak muda, anak taruna, biar nanti mereka bersatu dengan pemberdayaan masyarakat di bidang UMKM atau mungkin ekonomi kreatif namanya ya. Ekonomi kreatif bisa semuanya bisa berkembang. Terus kemudian saya akan menjadikan kantor kelurahan ini ke depan ya kantor kelurahan yang bisa ramai. Yang artinya ramai ya, bisa dikunjungi lah. Ya. Karena dengan memanfaatkan ya itu.
Ya, 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 ya. Saya kira saya Mungkin sangat saya sampaikan, ya siap. Oke. ya, saya sangat Ya, apresiasi ya. Jadi kalau gitu, jadi kantor pelayanan itu bukan hanya kantornya pegawai negeri, tapi kantornya tempat masyarakat setempat di situ ya, Pak Lurah ya. ya, jadi artinya bisa kumpul-kumpul, bisa sambil Bisa jajan, atau kumpul-kumpul. mungkin ya bisa aja ke depan kami akan bentuk kelurahan ini menyambung yang dulu yang pernah dilakukan di zaman pandemi, itu udah pernah ada namanya KP, ya KP yang buat tempat jajan gitu. Ya, saya pernah itu mampir di situ tuh, saat itu. Ya, saya mampir karena pas klenang-klenong itu saya mampir di situ. Pak Lurah, tentunya saya sangat bahagia dan saya berharap Pak Lurah beserta staf beserta masyarakat Nusa Jaya bisa mempertahankan kondisinya sehingga nanti bisa berbicara, bisa berkontribusi sampai tingkat kota bahkan sampai tingkat nasional. Pak Lurah, terima kasih sekali. Saya banyak tahu di situ karena rumah saya tidak jauh dari situ, dari kantor Pak Lurah. Jadi hampir setiap hari, setiap pulang pergi saya selalu melewati kantor Pak Lurah. Pak Lurah, terima kasih tentunya wawancara singkat ini melalui Zoom ini. Saya berharap Pak Lurah tetap sehat dan nanti akan ketemu pada Amin. suatu saat. Amin. Terima kasih Pak Lurah. Assalamualaikum Siap. Terima kasih warahmatullahi kembali. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang. Ayo. Bisa. Iya. Tangerang. Ayo. Ayo. Karawaci. Karawaci eksis. Nusa Jaya. Nusa Jaya ceria. Nusa Jaya ceria. Wah, terima kasih. Terima kasih. Ulangi lagi. Tangerang. Ayo. Ayo. Karawaci eksis. Nusa Jaya ceria. Ceria. Wah, luar biasa. Mantap. Terima kasih.